webinar nasional dengan judul yang menurut saya cukup menarik, Profesi Advokat dalam Ancaman RUU KUHP. Apa benar ada ancaman terhadap profesi advokat dalam RUU KUHP? Seperti apa ancamannya? Dan kalau memang betul itu menjadi ancaman, apakah akan tetap kita pertahankan dalam RUU tersebut, ataukah teman-teman yang berprofesi advokat setuju untuk justru meminta pemerintah maupun DPR selaku legislatif untuk mencabut pasal-pasal tersebut dari RUU KUHP yang ada sekarang. Saya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau minta dulu dari teman-teman IT Asia menayangkan pasal apa sih yang dianggap paling kontroversial bagi profesi advokat dalam RUU KUHP. Saya bacakan dulu. Pembahasannya nanti. Sekarang kita lihat dulu. Pasal 282 RUU KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ini serius ini. Atau pidana denda paling banyak kategori 5. Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang A. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya. Atau B. Mempengaruhi panitra pengganti, jurusita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Secara sekilas, kalau saya membaca ini, huruf A, berarti kalau seandainya advokat, lawyer, baik itu lawyer corporate ataupun lawyer litigasi, apabila dia mendraft perjanjian yang merugikan kepentingan kliennya, mungkin kalau simpelnya ngejual di bawah harga yang murah sekali karena situasi pertempuran hukumnya tidak menguntungkan buat dia, akhirnya dia terpaksa jual asetnya dengan harga murah. Loh, kok apa bisa masuk ke pasal ini? Apa jadi advokatnya bisa kena hukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kita bahas. Yang B, mempengaruhi panitra pengganti, jurusita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara dengan atau tanpa imbalan. Nah, ini juga membingungkan buat kita. Lah gimana kalau kita lagi mempengaruhi jaksa, mempengaruhi polisi, mempengaruhi hakim agar mereka sependapat dengan klien kita, dengan kita, tanpa imbalan? Lah, apa itu jadi kena pidana? Lah, kalau memang itu jadi kena pidana, lalu profesi advokat kita seperti apa? Kita harus diam-diam saja gitu dalam pembelaan klien kita? Oke, pembahasannya nanti akan kita lakukan dengan para pembicara yang ada di dalam webinar ini. Kita akan kenalkan, nanti ada Bang Arteria Dahlan dari Komisi 3 DPR, nanti ada Prof. Edi dari Wamenkumham, sama ada Bang Mangaranap dari Peradi Suara Advokat Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita membahas secara detail dan lebih dalam dengan para pembicara, kita juga mendapat kehormatan dari Ketua Umum DPN Peradi Suara Advokat Indonesia, yaitu Dr. Junifer Girsang, SHMH, untuk memberikan keynote speech. Saya persilakan waktu dan tempat, Bang Junifer. Baik, terima kasih Saudara Moderator Andi Simanguncong. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harits, SHM Wamen Hukum dan HAM. Beliau ini juga sebagai penasehat dari Peradi SAE. Jadi kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, sebelum beliau ini menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, kita memang sudah mendaulat beliau sebagai penasehat kita. Jadi beliau bukan menjadi penasehat setelah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Beliau ini sudah lama dikenal Peradi SAE, demikian juga teman-teman yang ada di Peradi SAE. Sekali lagi selamat kepada Profesor Edi, biasanya kita panggil Profesor Edi, atas jabatan yang diemban, dan sekarang ini tugas beliau sangat berat, termasuk untuk bagaimana menggolkan KUHP dan bersiap-siap juga menggolkan KUHP. Demikian juga kepada Bung Arteria Dahlan,
ya, ST, SHMH, anggota DPR Komisi 3. Sebelumnya berprofesi sebagai advokat dan sebetulnya anggota DPR adalah hobi beliau. Jadi beliau juga ikut bertanggung jawab nantinya membahas RUU KUHP ini, khususnya pasal 282, karena beliau kan tidak selamanya ada di DPR. Demikian juga kepada para senior advokat, pengurus DPN Pradi, pengurus cabang, para advokat, dan para undangan peserta webinar. Khusus kita ucapkan terima kasih kepada penyelenggara seminar ini, yaitu Eti Asia, kemudian rekan Waketum Pradi Suwandi Halim yang membawahi atau membina bidang pendidikan berkelanjutan, kemudian rekan Ketua Komite Pendidikan Berkelanjutan Safitri, dan para wakil Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan. Kemudian juga kepada tim, atau boleh saya sebut Satgas Pradi, Suara Advokat Indonesia, pengkaji pembahas RUU KUHP, RUU KUHAP. Yang pertama Patra M. Zen, kemudian saat ini sebagai moderator Andi Simangunsong, kemudian Mangaranap Sirait, kemudian Subagio, kemudian Henry Siahan. Rekan-rekanku sekalian, bahwa seminar ini adalah yang digagas oleh rekan-rekan yang saya sebut pengkaji atau pembahas rancangan undang-undang, khususnya KUHP dan KUHAP. Ya. Nah, di mana dan apa yang terjadi di dalam RUU KUHP ini, KUHP ini? Rekan-rekan, ada hal yang khusus, ya, yang menjadi satu kajian dari rekan-rekan pembahas, di mana setelah menelisik, kemudian riset apa yang menjadi alasan bahwa terbentuknya atau pengajuan RUU KUHP ini, ada hal yang perlu dicermati dan kemudian dipertanyakan. Ya, apa menjadi dasar? Ya, apa yang menjadi dasar khususnya pembahasan pasal-pasal yang nantinya dibahas secara khusus? Ada 6 pasal yang kita sudah siapkan untuk dibahas pada hari ini. Kemudian saya secara khusus juga mencermati bahwa setelah ditelisik dan kemudian di-recheck, khusus pencantuman pasal 282 yang sangat menarik perhatian kepada para advokat, ternyata sepanjang riset yang dilakukan tim, ada hal yang khusus yang terlewatkan pembuat undang-undang mengenai dasar dari pengaturan tentang tindak pidana curang pasal 282. Tim dari Pradi melakukan riset, ternyata tidak satupun buku maupun jurnal yang dijadikan dasar dan argumentasi mengapa harus dipidana. Ini belum terjawab. Dengan demikian, pengaturan norma tindak pidana perbuatan curang kepada advokat, di sisi lain dinyatakan di dalam
kajian akademisnya. Dalam metode penelitian dikatakan bahwa naskah akademis disebut didasarkan kepada juridis normatif dengan library research. Nah, ini belum terjawab. Apa sih alasannya perkataan curang dititolkan kepada advokat? Nah, ini juga menjadi masukan kepada pembahas undang-undang di DPR, rekan Dahlan, Arteri Dahlan juga nanti bisa mempertanyakan ini. Nah, dan ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Ada apa sih? Mengapa sih tim penyusun RUU KUHP membuat titel perbuatan curang hanya untuk advokat? Ya, malahan tim mencermati apakah memang penyusunan RUU KUHP ini kepada yang menyusunnya tidak berkenan kepada profesi advokat. Ini menjadi pertanyaan. Kemudian saya juga secara khusus dengan teman-teman juga mencermati bahwa kalau kita cermati pasal 282 KUHP ini terjadi duplikasi pengaturan curang atau bedrock. Itu juga ada diatur dan tidak perlu diatur lagi sebetulnya, karena perbuatan curang juga dimaknai di dalam peraturan pasal 6 ayat 2 dan pasal 12 huruf 12 di Undang-Undang tahun 99. Kemudian ya toh di sana juga diatur mengenai bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam menjalankan tugas. Nah, dengan demikian sebetulnya perbuatan curang ini menjadi duplikasi. Sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang tertentu. Demikian juga kita lihat terjadi diskriminasi subjektif profesi advokat. Dengan alasan apa? Alasannya bahwa advokat ini kan di dalam menjalankan profesinya tidak juga bisa ya terpisah dengan penegak hukum yang lain. Baik itu jaksa maupun hakim maupun juga panitra. Nah, oleh karenanya sebagaimana tadi Andi katakan, kenapa menjadi sasarannya ini hanya advokat? Ya, hanya advokat. Kemudian juga kami melihat bahwa advokat itu sudah mempunyai suatu ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Di sana sudah ditentukan hal-hal apa yang dilarang dan hal-hal apa yang bisa dipertanggungjawabkan seorang advokat. Nah, oleh karenanya kami melihat bahwa sangat tidak rasional, ya, tidak beralasan bahwa di dalam RUU KUHP ini yang disasar itu hanya advokat. Profesi yang lain, baik itu pers, dokter, akuntan, apa bedanya kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi? Nah, inilah nantinya yang khusus dibahas oleh dari tim Pradi. Ya, kita juga sudah siapkan dan bahasan-bahasan yang sangat-sangat akademis. Nanti ini bisa dibahas oleh Mangaranap, kemudian juga diarahkan oleh Andi, dan harapan kita di dalam seminar ini, ya, pemikiran-pemikiran yang cerdas dilahirkan dan menjadi bahan nantinya di dalam pembahasan
di DPR, dan kiranya ada Arteri Dahlan yang nantinya tentu kita harus memberi support supaya ada argumentasi akademis yang mendukung pembahasan ini. Sebagai anak bangsa dan profesi terdepan yang nantinya bergelut di dalam pelaksanaan undang-undang ini, kami Pradi Sai siap membahasnya di DPR, dan khusus pasal 282 ini, Pradi Sai sudah membuat suatu komitmen bahwa pasal 282 ini jelas bisa mengkriminalisasi advokat. Dan oleh karenanya, dari awal, sejak dicantumkan pasal 282 ini, Pradi Sai menyatakan agar ini di take out dan kemudian dieliminasi, dan ini jelas-jelas sangat-sangat mengganggu advokat di dalam menjalankan profesinya. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, akhir kata saya ucapkan selamat berseminar, semoga bermanfaat. Secara resmi seminar ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Bang Junifer. Saya senang sekali dengan tadi penutupnya secara gamblang dan tegas. Langsung Bang Junifer bilang Pradi Suara Advokat Indonesia meminta pasal 282 di take out dan dieliminasi. Menurut saya sih itu, saya berasa dibela sebagai advokat. Itu Bang Junifer, terima kasih banyak. Tapi kita nanti akan dengar bagaimana pendapat dari pandangan dari wakil pemerintah, gitu, Prof. Edi, bagaimana juga pandangan dari DPR, Bang Arteria Dahlan, bagaimana juga pandangan dari nanti Bang Mangaranap. Mudah-mudahan semua bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Junifer ini. Oke, kita menyapa dulu kepada Pak Arteria Dahlan dari Komisi 3 DPR. Apakah sudah bergabung dan sudah bisa suaranya juga? Selamat siang. Selamat siang, Bang Arteria. Ini Bang Arteria ini. Pak Moderator, Pak Wamen. Siap. Ya, Bang Arteria ini sudah malang melintang di dunia lawyer. Saya lihat sebelum Arteri, mantap. Sebelum DPR, dia sudah memiliki kantor sendiri, Arteria Dahlan Lawyers. Sebelumnya juga sudah di beberapa kantor, Bastaman, Huta Barat Halim, dan Hadinoto Hadi Putranto. Benar ya Bang ya? Baik, luar biasa. Sekarang saya mau menyapa dulu Prof. Edi, Ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Apa kabar Prof. Edi? Sehat, Mas Andi. Mas Andi sehat. Sehat Prof. Edi. Pak Jun, sehat Pak Jun. Siap. Siap. Prof, sehat Prof. Siap. Ini Prof. Edi ini luar biasa karena yang kita lihat selama ini sebelum menduduki sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai profesor di bidang hukum gitu ya, sering sekali hadir menjadi saksi ahli dalam persidangan maupun dalam penyidikan, tapi kita lebih lihat banyak di persidangan gitu ya. Yang menariknya adalah Prof. Edi itu tidak keberatan untuk menjadi saksi ahli baik diajukan oleh pihak penuntut umum ataupun saksi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa. Bagi kita itu menunjukkan netralitas, Prof. Edi. Terima kasih banyak buat kesediaannya menjadi pembicara di siang hari ini juga. Satu lagi kita minta Bang Mangaranap, apakah sudah hadir dan sudah bisa terhubung dengan audio dan visual? Mungkin belum, mungkin nanti. Oke, nah untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Bang Arteria Dahlan dari pihak DPR untuk menyampaikan paparan kurang lebih 20 menit. Bang Arteria Dahlan, waktu dan tempat kita persilahkan.
Terima kasih Pak Andi, Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Junifer Girsang, Ketua Umum Pradi SAI. Semoga sebentar lagi tidak ada Pradi SAI, semuanya jadi satu. Yang saya hormati Amin. Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, kami mendapatkan angin segar di bawah kepemimpinan Pak Wamenkumham. Proses legislasi antara DPR dan pemerintah saat ini berlangsung sangat efektif. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Andi, beserta teman-teman pengurus maupun advokat-advokat yang tergabung dalam Pradi SAI. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah disusun selama lebih dari puluhan tahun. Telah melibatkan semua pakar, semua ahli hukum pidana yang dalam perjalanannya sudah mencapai hampir finish. Tapi ke DPR RI mengatakan sebenarnya ini sudah rampung, sudah selesai. Bayangkan undang-undang yang begitu dinanti-nanti, undang-undang yang sangat fenomenal, mungkin juga revolusioner karena merubah banyak hal. Dan yang utamanya undang-undang ini adalah undang-undang yang berkearifan lokal dan berkeindonesiaan. Memang dalam banyak hal, namanya kita membuat undang-undang, pasti ada yang mengkritisi. Pasti ada yang mungkin saja unhappy. Mungkin saja memang kitanya yang keliru pembentuk undang-undang. Tapi dalam konteks pembuatan dan pembentukan RKUHP ini, kami bisa memastikan mungkin inilah satu-satunya pembahasan undang-undang yang melibatkan semua pihak, yang melibatkan semua ahli. Dulu Pak Wamen aja belum jadi Wamen, itu menjadi motor dalam pembentukan RKUHP. Dan tidak ada satupun pemikiran di teman-teman fraksi di DPR RI maupun di pemerintah yang membawa kepentingannya masing-masing. Ini betul-betul undang-undang yang sangat merah putih. Walau demikian, kita tidak akan menutup mata dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya ya perlu banyak masukan dan penyempurnaan. Apalagi undang-undang yang baik, undang-undang yang pada saat dibuatnya dianggap baik. Berseiring dengan waktu memang ada beberapa isu yang harus juga dicermati dan diperhatikan. Kami jujur mengucapkan apresiasi yang luar biasa, sikap hormat, dan kami juga dapat memahami apa-apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Ketua Pradi, Pak Junifer, maupun juga Pak Moderator, Pak Andi, yang mengkritisi beberapa ketentuan dalam RUU KUHP. Beberapa tadi sudah dihadirkan terkait dengan pasal 282 yang terkesan mendiskreditkan advokat sebagai profesi yang terhormat. Malu juga tadi, padahal di Komisi 3 isinya advokat semua, kok sampai menghadirkan pasal yang menurut advokat ini cenderung untuk mendiskreditkan advokat. Tapi memang saya juga sudah melihat dalam pembahasan RKUHP ini, Prof. Edi, memang advokat ini diundang cuma satu kali. Sayangnya diundang tidak dalam konteks khusus seperti kita di Badan Legislasi pada umumnya dihadirkan satu persatu. Mungkin waktu itu kita bingung, Prof. Yang mau diundang ini yang mana? Ada 3. Nanti diundang 3-3-nya, yang nggak ada 3-3-nya pengen ikut lagi. Nah mungkin ya, saya hanya mungkin akhirnya di dalam simposium itulah kita anggap sudah merepresentasikan kepentingan advokat. Nah, kami memulai, sebenarnya kita ingin sampaikan karena porsinya kami politik hukum, kita ingin sampaikan bahwa perkembangan pembahasan RUU KUHP pada 2014 dari 2009 sampai dengan 2019 sudah berjalan relatif sangat mulus. Ini kita bicara politik hukum. Berdasarkan Surpres nomor 35 ya,
tanggal 5 Juni 2015, Presiden sudah menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pembahasan RUU KUHP di DPR RI. Surpres tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan dan dibahas dalam rapat BAMUS tanggal 24 Juni 2015 yang memberikan penugasan kepada Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan. Ini betul-betul produknya Komisi 3 yang produknya banyak advokat. Komisi 3 menindaklanjuti penugasan tersebut dengan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM tanggal 2 Juli 2015 untuk mendengar keterangan Presiden mengenai RUU KUHP. Komisi 3 selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mencari masukan dan menyusun daftar inventaris masalah sebagai tanggapan terhadap naskah RUU KUHP. Mengingat pentingnya masukan dari beberapa dan berbagai pihak, semua fraksi pada saat itu mengundang dengan inisiatifnya sendiri semua stakeholder yang terkait dengan RKUHP ini. Sayangnya memang saya juga sudah menanyakan di fraksi kami juga tidak secara khusus mengundang teman-teman advokat Peradi. Ya, mungkin sama alasannya Pak Junifer lah yang bisa menyelesaikan, karena memang saya mau undang Pak Junifer nanti Pak Otonya marah, Pak Otonya diundang nanti saya dipecat sama Bang Junifer, ini repot lagi. Nah, akhirnya kita sepakati minimal kepentingan, representasi kepentingan advokat pada saat itu diakomodir. Nah, dalam posisi itu ternyata memang pembahasan terkait pasal 282 ini sama sekali tidak ada bantahan kritis. Ini pasal boleh dikatakan pasal yang bisa melenggang begitu saja. Ini ada Prof. Edi juga di sini, nanti tolong disampaikan. Berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Saya bisa bicara mengenai perluasan zina, ini sampai detik terakhir pertempurannya hebat. Bagaimana kumpul kebo, itu hebat. Tapi begitu ini sekali main lewat Pak pasalnya. Nah, memang nanti akan menjadi bagian dari pencermatan kalau perintahnya Pak Ketua sudah minta di take out, tentunya anak buah yang ada di DPR ini kan juga harus berjuang Pak Profesor. Tentunya akan kita coba perjuangkan, tapi kami pun juga memang punya rasio legis pada saat itu bagaimana hadirnya pasal 282 itu. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah dilakukan pembahasan, sudah dibentuk panja, panja memutuskan untuk menyerahkan pembahasan tersebut ke tingkat selanjutnya. Sudah dibentuk Timus Timsin, sama juga dua pasal terkait dengan advokat ini nyaris tidak tersentuh. Baru terakhir muncullah perdebatan, walaupun kita katakan sudah tidak ada perdebatan, itu dihadirkan pasal 282, walaupun di bab 6 tentang tindak pidana terhadap proses peradilan, itu ada pasal 281, ada pasal 283, dan kemudian juga ada pasal 515 di RUU KUHP. Tapi yang memang hadir sebagai pending isu itu adalah pasal 282. Selanjutnya pada tanggal 18 September 2019, Panja sudah melaporkan hasil pembahasan kepada Komisi 3 dan telah mendapatkan persetujuan untuk dibawa pada tingkat pembicaraan tingkat pertama. Seluruh fraksi dan pemerintah telah menyetujui, saya ulang ini, seluruh fraksi dan pemerintah telah menyetujui RUU KUHP untuk dibawa pada pembicaraan tingkat kedua. Artinya materi muatan secara substansial itu sudah bisa diterima oleh pemerintah dan DPR. Perlu kami sampaikan bahwa RUU KUHP yang telah selesai pembahasannya menurut kami terdiri atas 2 buku, 36 bab dan 628 pasal. Buku pertama mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, termasuk di dalamnya berlaku hukum yang hidup di masyarakat, atau living law, kemudian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, ya, dan seterusnya. Kemudian di buku kedua
mengatur antara lain mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara, membahayakan keamanan umum, kesehatan, barang, orang, lingkungan hidup, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui menurut pemerintah dan DPR, hanya beberapa isu krusial dan isu politik hukum yang berkembang yang menjadi fokus dalam pembahasan. Tapi kita tidak bicara per pasal dulu ini. Pertama, kita hadirkan yang namanya penerapan asas legalitas pasif. Berdasarkan asas legalitas pasif, hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, hukum yang hidup di dalam masyarakat, dapat diterapkan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas-asas hukum pidana umum. Ini terobosan barunya nih, yang mudah-mudahan kita tidak terlalu senang dengan diksi restoratif justice, karena di penerapan asas legalitas pasif itu 100% restoratif justice itu sudah terakomodir. Ini adalah terobosan hukum yang berkearifan lokal atau berkeindonesiaan yang dihadirkan oleh putra-putri Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, perluasan pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa hal, pertanggungjawaban pidana mengalami perluasan, yaitu korporasi saat ini dapat menjadi subjek hukum pidana, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Memang di dalam beberapa undang-undang sektoral sudah dihadirkan. Ini gunanya kita mengkodifikasi atau membuat RUU KUHP dengan cara sedikit melakukan atau metode kodifikasi. Kemudian berikutnya, penerapan doktrin ultimum remedium. Di sini sistem pemidanaan diatur dan dilaksanakan berdasarkan doktrin ultimum remedium. Base-nya jelas, pemidanaan itu bukan membuat orang menderita, membuat orang lama ditahan tanpa makna, tapi lebih mengarah kepada pemasyarakatan dan pembinaan yang disempurnakan. Karena pada saat kemarin, kenapa kami katakan disempurnakan, RKUHP ini dibuat bersamaan dengan RUU Pemasyarakatan, RUU PAS. Jadi memang inline dan simultan. Tindak pidana anak diatur secara khusus dengan membedakan sistem pemidanaan dan tindakan dengan sistem pemidanaan untuk orang dewasa. Selain itu, jenis-jenis pemidanaan juga diperluas agar tidak berorientasi pada pidana penjara saja. Nanti kalau ahlinya itu Prof menjelaskan mengenai kenapa dibuat seperti ini, kenapa tidak melulu kita kenain hukuman tahun aja deh, tetapi bisa pakai alternatif pemidanaan seiring dengan prinsip negara hukum modern. Berikutnya memang masih dihadirkan pidana mati, tapi pidana mati dalam RKUHP ini merupakan pidana pokok alternatif, beda dengan yang kemarin, dan menjadi sanksi paling akhir bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Ini enggak satu paket, tapi memang dinyatakan secara tegas dulu ini. Baru dikatakan kamu pidana mati, ya. Kemudian baru kita bicara dengan pemidanaan yang lain. Pidana mati harus diancamkan dengan pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, juga diatur mengenai syarat-syarat atau kriteria khusus dalam penjatuhan pidana mati bagi hakim. Ini yang membedakan. Berikut mengenai rekodifikasi. RUU KUHP merupakan bagian dari rekodifikasi dan pengaturan terhadap berbagai jenis tindak pidana yang telah ada di KUHP. Existing materi muatan kita hadirkan masih mungkin berapa? 80%, tapi penyempurnaan konteksnya. Pengaturan dalam RUU KUHP telah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern, termasuk juga dengan prinsip negara hukum modern. Nah, berikutnya pengaturan tentang tindak pidana khusus. Dalam RUU KUHP diatur dengan kriteria-kriteria yang jelas
yang pasti untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus itu apa saja. Pengaturan tersebut untuk merespons perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi komunikasi yang telah mempengaruhi perkembangan kejahatan yang lebih luas, yang lintas batas, yang terorganize. Selain beberapa materi krusial di atas, memang tidak dapat kita hindari dan mungkin juga sudah menjadi informasi di hadapan publik bahwa beberapa materi muatan menurut publik yang banyak juga katanya mengatasnamakan rakyat, ya. Saya juga nggak tahu ini rakyat yang mana, rakyat itu representasinya ada di parlemen, ya. Masih ada beberapa materi muatan yang belum disepakati, yang menjadi fokus dalam pembahasan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Walaupun DPR mengatakan ini nggak ada masalah, semua sudah final dan semua sudah kita terima. Jadi akan lucu, sudah pembahasan tingkat pertama sudah done, sudah selesai, kemudian kok masih dibuka ruang. Kalaupun akan dibuka ruang itu hanya untuk melakukan sosialisasi, tidak untuk merubah materi muatan. Nah, melalui pembahasan yang sangat mendalam dan perdebatan yang sangat konstruktif, akhirnya Panja bersama dengan pemerintah, walaupun kita katakan sudah menyetujui, ya, kami masih memberikan waktu sehingga RUU KUHP ini belum disahkan menjadi undang-undang pada periode 2014 dan di 2019, sehingga menjadi RUU carryover untuk dibahas pada periode 2019 dan 2024. Secara politik hukum juga kita ingin sampaikan dalam periode ini Komisi 3 sangat mendukung. Bahkan berkali-kali dalam setiap rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM yang kita anggap merepresentasikan pemerintah, kita ingin agar RUU KUHP ini untuk segera dilakukan pembahasan kembali, untuk segera dilakukan penyelesaian. Apapun itu, termasuk juga kalaupun memang harus kita rombak secara terbatas. Karena kita kan ada permintaan dari Pak Ketua Peradin, jadi memang harus kita address juga untuk kita consider sebagai salah satu isu. Berikutnya juga, dalam kesimpulan rapat kerja Komisi 3 pada tanggal 24 sampai 25 April 2020, 1 April 2020, 22 Juni 2020, disepakati agar Komisi 3 DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM untuk segera melakukan pembahasan RUU carryover, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Dan pada tanggal 2 April 2020, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui melanjutkan pembahasan RUU KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan berdasarkan pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Dalam rapat kerja terakhir dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 Maret 2021, ya, juga dalam kesimpulan rapatnya ditekankan dan ditegaskan kembali bahwa Komisi 3 DPR RI dan Menkumham bersepakat untuk melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi dengan memprioritaskan kembali penyelesaian rancangan undang-undang tentang KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. Jadi apa yang mau disampaikan dan sudah disampaikan oleh keluarga kami, teman-teman dari Peradi, itu tidak menutup ruang untuk kita lakukan penyempurnaan kembali, tapi izinkan kita juga ingin menyampaikan ada beberapa hal yang dianggap menjadi pending isu ini sebagai berikut. Pertama, pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya DPR punya rasio legis dan jawaban untuk itu. Begitu juga pasal 252 terkait dengan masalah santet. 276, dokter atau dokter gigi yang tidak punya izin praktek. Nah, ini di 281 masuk teman-teman Peradi.
Ketentuan pasal 281 kita address sebagai salah satu isu yang dipermasalahkan. Terkait dengan penjelasan pasal 281 huruf C. Yang dimaksud dengan proses persidangan adalah yang bersifat tertutup atau yang hakim telah memerintahkan untuk tidak diperbolehkan untuk dipublikasi. Nah, ini semua ini merupakan reformulasi. Reformulasi ini ditujukan untuk mencegah dilakukannya live streaming atau siaran langsung pada saat sidang di pengadilan itu diselenggarakan. Tujuannya tidak ada yang lain, untuk ketertiban umum, untuk objektivitas, dan untuk menghindari opini publik yang hadir terlebih dahulu sebelum proses persidangan atau pengadilan ini selesai atau dapat nantinya bisa mempengaruhi putusan hakim. Ini tujuan atau awal pada saat pembentukan materi muatan. Yang kedua, ini juga ditujukan untuk mencegah para saksi yang belum didengar keterangannya mengetahui keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya. Makanya kita hadirkan seperti itu. Nah, ketentuan ini memang begitu kita buat materi muatan ini dinormalkan, langsung berhadapan-hadapan dengan kepentingan teman-teman media. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan wartawan untuk menulis dan telah mempublikasikan berita setelah sidang pengadilan selesai diselenggarakan. Selesai nggak apa-apa. Nah, sebagai contoh makanya ya saat ini tetap aja ya walaupun sidangnya kita lakukan secara virtual, dalam banyak hal kita pun ditanyakan, boleh nggak kan terbuka untuk umum, bisa dapat line-nya tidak? Nah, akhirnya dilakukan kompromi. Komprominya adalah terbuka untuk umum itu akhirnya silakan hadir tetap ke persidangan. Namun nontonnya dari televisi di lobi ruang pengadilan. Inilah terbuka untuk umumnya zaman sekarang. Mantap. Nah, jadi tetap wartawan, media itu bisa diberikan kesempatan begitu hebatnya dan begitu luasnya tanpa mendistorsi ataupun menegasikan kepentingan jurnalis. Ya, Bang Arteria, Nah, berikutnya, menarik sekali bahannya. Cuman mungkin waktu kita oke, 2-3 silakan. menit. Sangat menarik, tapi silahkan Bang Arteria 2-3 menit kali. Oke, saya coba ini lagi. Di pasal 282, memang tadi sudah dibahas sama Pak Ketua Umum, sama Pak Moderator, Pak Andi. Ya, ketentuan ini saya juga bingung pada saat kita membahas. Kok tiba-tiba pasal ini melaju begitu saja tanpa perdebatan. Tapi saya juga ingin menginformasikan ya, hadirnya pasal 282 ini ya kalau dikatakan sebagai perbuatan curang memang kan nggak tepat. Yang namanya advokat itu dibayar dan tidak dibayar, profesinya mendudukkan dan meletakkan hukum secara proporsional. Kok tiba-tiba dikasih kalimat dibayar dan tidak dibayar ini? Kami juga baru sadar ini. Ya harusnya yang seperti ini mungkin diberikan redaksi yang lain. Nah, pada 282A, ya ini kan 282A ini tegas kental materi muatannya terkait dengan perbuatan curang. Istilahnya advokat dua kaki, advokat yang main belakang atau kompromi. Waktu kita membahas 282 ini, tidak ada pembahasan lebih lanjut, Pak Andi, Pak Junifer. Kemudian bahkan teman-teman mungkin di pihak pemerintah, ini penjelasannya disesuaikan dengan spirit daripada undang-undang advokat. Kemudian pengaturan tersebut tidak menghalang-halangi ya, penyidikan dan proses peradilan. Kemudian kita ke poin B-nya, mempengaruhi panitera pengganti jurusita dan seterusnya. Nah, kalimatnya ini dengan atau tanpa imbalan. Nah, mungkin kalau kita bisa sepakati Pak Wamen, nah mungkin kita tambahkan ini dengan atau tanpa imbalannya hilanglah ini. Advokat ini dengan atau tanpa imbalan tidak dibayar pun advokat bekerja.
Tapi mungkin seperti kalimat-kalimat di Undang-Undang Tipikor, mungkin seperti mempengaruhi panitera bla 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 ya. Batasannya adalah sehingga yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Nanti batasannya begitu, kalau bisa memang di ini. Saya juga sudah mencermati, namanya Pak Junifer ini kan nggak boleh ditolak perintahnya, Pak. Jadi kita harus bagaimana menjabarkannya di lapangan aja ini. Nah, saya sudah cari-cari tadi redaksi sebelum, makanya saya tunda tadi, kalau bisa saya terakhir, takut nggak keluar ini rumusan materi muatan usulan. Jadi mungkin itu tetap, tapi B-nya itu ya, batasannya adalah bagaimana yang bersangkutan berbuat melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Kalau dia mempengaruhi ya untuk sesuatu yang baik, itu nggak masalah. Tapi tatkala mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, harusnya perkara itu ya Pak benar dijadikan salah, kemudian fakta hukumnya A menjadi B, nah ini yang nggak boleh. Nah mungkin materi muatannya tetap, tapi kalau mungkin akan di drop, saya pikir nanti ini akan menjadi pertimbangan baru, karena nanti kita akan melakukan pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan kepada publik secara lebih luar biasa lagi. Dengan yang existing saja sampai sekarang sosialisasi, saya nggak tahu nih Pak Wamen ini udah mondar-mandir keliling Indonesia. Nah, jangan-jangan ya takutnya nanti Pak Wamennya kena COVID, kebanyakan ketemu orang. Jadi kalau bisa kita lakukan redaksi-redaksi yang begitu soft, tapi substansinya mengena Pak Ketua, Pak Junifer. Nah, kemudian kenapa 282B ini hadir, itu juga disesuaikan dengan RUU Contempt of Court. Yang sampai saat ini saya juga nggak tahu ini versi mana yang dipakai, karena begitu ditanya ini bukan versinya. Saya anggap RUU Contempt of Court itu belum pernah ada lah sampai ke DPR. Tapi memang waktu penjelasan kita lakukan pembahasan 282 itu, ini akan inline dengan RUU Contempt of Court. Dan juga nanti akan membantu tugas dan kerja organisasi advokat itu sendiri. Jadi organisasi advokat tidak ribut-ribut lagi untuk memberikan sanksi. Nanti disanksi sama Pak Junifer, pindah dia ke Pak Otto. Disanksi Pak Otto, pindah lagi ke Pak Luhut. Nah, si Paksi dikasih sanksi pakai hukum negara saja. Jadi nggak bisa pindah-pindah. Mungkin alasannya pada saat itu begitu. Tapi kalau kita lihat kemarin juga begitu, untuk mempermudah dan membantu organisasi profesi advokat sendiri. Ditambah lagi dengan permintaan daripada profesi hakim melalui organisasi hakim. Mungkin itu saja, memang agak panjang yang harus disampaikan karena ceritanya pastinya seru, Pak Andi. Mudah-mudahan ini bisa informatif, memberikan gambaran. Pastinya DPR RI bekerja sangat serius, sangat khidmat. Mana yang terbaik bagi advokat yang beririsan dengan kepentingan advokat, selama memang rasional, masuk rasio legis, selama memang orientasinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pastinya kita akan akomodir. Tujuan kita nggak ada bagaimana kita membuat ini akan RKUHP ini menjadi legacy, Pak. Legacy kami yang di Komisi 3 ini, sehingga sampai kapanpun mudah-mudahan akan lama dan panjang umurnya, dan mudah-mudahan anak cucu kita bisa mengenang bahwa ada kita dan tanda tangan kita di RKUHP ini. Terima kasih Pak Junifer, Pak Andi, teman-teman advokat-advokat yang tergabung dalam Peradi, dan Pak Wamen. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, tapi mudah-mudahan kami juga butuh masukan dan dukungan dari teman-teman untuk bagaimana RKUHP ini bisa hadir dalam kondisi yang terbaiknya. Baik, terima kasih Bang Arteria Dahlan. Tadi senang sekali mendengar bahwa masih terbuka ruang untuk rombak terbatas terhadap pasal-pasal yang dianggap masih dibicarakan, terutama 282, walaupun tadi pas penutup Bang Arteria Dahlan lebih
mungkin saat ini terbuka untuk merubah kalimat-kalimatnya, mungkin belum ke arah drop, cuma mungkin boleh dipertimbangkan ulang, Bang, untuk mendrop seluruhnya, seperti tadi kata Ketua Umum Pradi, mendrop seluruhnya, agar tidak ada lagi ancaman pidana terhadap advokat. Kalau memang dia memang salah secara etik, biarlah dia diputus secara etik, jangan dia jadi dipidana, apalagi pidana 5 tahun, Bang, itu nggak main-main, langsung bisa ditahan, Bang.